Bang Isnur dan Ya, kami masyarakat sipil, lebih dari 20 organisasi se-Indonesia menyatakan sikap dan seruan darurat kekerasan negara, menuntut tanggung jawab Presiden, DPR, dan Kapolri. Kami mengecam segala bentuk tindakan represi negara dan mendesak: 1. Segera bebaskan seluruh demonstran yang ditahan di seluruh Indonesia. Segala bentuk penghalangan, intimidasi, penangkapan, dan penahanan tersebut mencederai hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum. 2. Presiden segera mendesak dan memerintahkan institusi Polri untuk menghentikan seluruh sikap represif dalam menangani demonstrasi dan menarik mundur seluruh pasukan, batalion, TNI dalam segala bentuk penghalangan bentuk demonstrasi. 3. Kapolri dan Presiden bertanggung jawab penuh untuk menangkap, mengadili, dan memproses serta menghukum secara transparan pidana anggota polisi serta pemberi perintah tindakan kekerasan pada masa aksi, bukan hanya sekedar meminta maaf dan mekanisme etik. 4. Presiden perlu membentuk tim independen untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua pelaku kekerasan terhadap masa aksi 28 Agustus 2025. 5. Kapolri wajib mundur atau Presiden segera mencopot Kapolri Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang gagal mengubah watak represif dan militeristik Polri. 6. Tidak hanya Kapolri, institusi atau kelembagaan Polri harus dievaluasi dan direformasi secara menyeluruh atau total. Presiden perlu memerintahkan investigasi independen dan transparan atas berbagai pelanggaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengamanan aksi demonstrasi. Lalu memulai agenda reformasi kepolisian secara sistematis. Sudah saatnya kepolisian dipaksa berubah menjadi lembaga profesional, akuntabel, demokratis, dan jauh dari abuse of power. 7. Pimpinan partai politik dan kelembagaan DPR RI menindak dan beri sanksi tegas dengan memberhentikan para anggota DPR RI yang berlaku tidak patut dan memicu kemarahan rakyat seperti Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo, Adis Kadir, Dedi Sitorus, Nafa Urbah, Surya Utama, Rahayu Saraswati, dan Sigit Purnomo Samsudin Said. 8. Presiden dan DPR segera penuhi tuntutan warga, mulai dari atasi krisis lapangan kerja, batalkan rancangan KUHP, hentikan semua program strategis nasional maupun program pemerintah yang merusak lingkungan dan merampas hak hidup masyarakat adat. Bahas dan sahkan segera RUU perampasan aset yang mengedepankan partisipasi publik yang bermakna. Hentikan pengolahan anggaran negara yang bertolak belakang dengan prinsip efektif dan efisien dan kebijakan pajak yang berkeadilan. 9. Pihak TNI untuk tidak memasuki ruang-ruang sipil dan memanfaatkan situasi untuk merusak kondisi demokrasi lebih jauh. 10. Komnas HAM jangan hanya diam dan perlu segera melakukan penyelidikan pro justisia atas dugaan kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM serius, extrajudicial killing, atau penggunaan kekuatan berlebih dalam insiden penabrakan pengemudi ojek online dan kendaraan BRIMOB saat demonstrasi di Jakarta, serta kekerasan-kekerasan lainnya saat demonstrasi. 11. Komnas HAM harus melakukan pemantauan dan menghentikan tindakan pemerintah maupun aparat kepolisian yang memberikan kontrol berlebihan atas media sosial dan tindakan-tindakan pers lainnya selama aksi penyampaian pendapat sebagai pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi, hak atas informasi, dan hak atas partisipasi publik sebagai dijamin oleh UUD 45 dan Konvensi Hak Sipil. 12. Bubarkan Kementerian Hak Asasi Manusia sebab keberadaannya gagal memitigasi pelanggaran-pelanggaran HAM yang justru dilakukan oleh aparat pemerintah itu sendiri. Yang terakhir, kami menyerukan kepada seluruh warga negara Indonesia di mana berada untuk tidak takut terus bersuara, terus menyampaikan solidaritasnya, terus bersatu, dan turut terlibat dalam mengawal perubahan-perubahan negara ini. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.